Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan yang bakal melihat video ini. Di sini kami akan membahas tentang matriks kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Ajeng Asri Audi, Hamid Alfaras, Mei Elisa, Vera Lima, Kristina, dan Tariza. Di sini ada daftar isi atau subbab yang bakal kami bahas per orangnya itu ada penyelesaian sistem persamaan linear, determinan lanjutan, sifat-sifat determinan, teknis menentukan matriks, definisi matriks, operasi matriks, matriks dalam sistem koordinat kartesius, operasi matriks lanjutan, determinan sebagai hasil kali matriks persegi, matriks spesial, sifat matriks, himpunan penyelesaian persamaan linear. Di subbab pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu ada penyelesaian sistem persamaan linear. Di sini bakalan dipakai determinan sebagai alat untuk memecahkan rangkaian permasalahan linear. Determinan itu bisa kita perhatikan sepasang persamaan itu di mana A11, A12, A21, A22, B1 dan B2 itu sebagai koefisien konstan dan X dan Y yang seperti kita tahu itu variabel. A11X tambah A12Y itu sama dengan B1, A21X tambah A22Y sama dengan B2, itu termasuk aljabar dasar. Itu bisa kita kalikan dengan A11X tambah A12Y sama dengan B1 dengan A12 untuk memberi hasil yang kayak di bawah ini A11 A22X tambah A12 A22Y sama dengan B1 A22. A12 A21X ditambah A12 A22Y sama dengan B2 A12. Dikurangi dengan persamaan A12 A21X ditambah A12 A22 dari persamaan A11 A22X ditambah A12 A22Y. Nah, dan hasilnya itu A11 A22 dikurang A12 A21X sama dengan B1 A22 dikurang B2. Nah, segitu. Next. Dia terbentuk persamaan X sama dengan B1 A22 per B2 A12 per A11 A22 dikurang A12 A21 dan Y B2 A11 dikurang B2 A12 per A11 A22 dikurang A12 A21 itu sama dan dituliskan dalam bentuk matriks A11, A12, A21, A22 sama dengan A11, A22 dikurang A12, A21. Lambang pada sisi kiri persamaan A11, A12, A21, A22 itu A11, A22 dikurang A12, A21. Mendefinisikan faktor nilai yang diberikan, di sebelah kita pun bisa menyatakan memerhatikan dua dan kita melihat bahwa dari dua yang tidak diketahui diberikan oleh rasio dua determinan. Bisa dilihat sendiri. Next. Contoh soal, pecahkan persamaan simultan berikut untuk X dan Y dengan mengevaluasi keputusan yang tepat menurut persamaan X sama dengan B1 A22 dikurang B2 A12 per A11 A22 dikurang A12 per A12 A21. Sini udah ada petunjuknya, bisa dikerjakan. Oke, next. Subbab kedua, determinan lanjutan akan dibacakan oleh Hamid Alfaras. Ya, terima kasih Ajeng Asri.
Nah, subbab yang kedua yaitu determinan lanjutan. Determinan lanjutan. Secara umum, penentu orde n didefinisikan sebagai arai persegi dari elemen n kuadrat yang disusun dalam n baris dan n kolom. Bisa dilihat A11 itu sebelah bagian baris, A11 ke bawah bagian kolom. Elemen penentu ditandai elemen penentu ini ditandai dengan AIJ atau BIJ di mana menunjukkan baris dan di mana A itu menunjukkan baris dan J itu adalah kolom. Perhatikan bahwa huruf yang digunakan secara umumnya berasal dari label yang diterapkan ke matriks kuadrat terkait konsekuensi dari definisi umum penentu sebagai operasi pada matriks persegi. Dalam urutan 2 dievaluasi dalam hal elemen AIJ yang terletak di persimpangan baris I pangkat TH dengan kolom JTH penentu sebagai penentu. Penentu urutan 3 yang mungkin disebabkan oleh masalah yang melibatkan 3 persamaan simultan. Dalam 3 persamaan yang tidak diketahui dievaluasi dengan memperluas sebagai berikut. Di sini bagian baris A11, A12, A13, bagian kolom A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, dan A33. Sama dengan didefinisikan lagi A11 sama dengan A22, kolom A22 dengan kolom A32, di sebelahnya ada baris A23, kolom A33 dikurang A12 di baris A21 dengan A33 serta di kolom A31 dengan A33 ditambah A13 di baris ada A21 dengan A22 di kolom ada A31 dan A32. Di sini ada soal diketahui matriks A11, A12, A13. Tentukan determinan matriks A dengan aturan ekspansi kofaktor minor baris pertama. Dan di soal kedua itu diketahui matriks cos theta dengan min sin theta, barisnya baris kali kolom. Nah, yang ditanya itu adalah kolom ketiga. Selanjutnya kita ke bagian pembahasan soalnya. Nah, pembahasan nomor 1, karena ekspansi kofaktor minor pada baris pertama, berarti determinan A sama dengan A11, M11 dikurang A12, M12 ditambah A13, M13. Jadi determinan dari A11 yaitu A22 baris A22 dengan baris A23 dikurang dengan A12 baris A21 dikurang A23 ditambah A13 baris A21 dengan A22. Maka hasilnya sama dengan disederhanakan lagi A11 sama dengan A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32
dikurang A12 dikali A21 kali A33 dikurang A23 dikurang A31 ditambah A13 tambah dikali A21 dikali A32 dikurang A22 dikali A31 sehingga dapat hasilnya yaitu determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikurang A33 dikurang A11 dikali A23 dikali A32 dikurang A12 dikali A21 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurang A13 dikali A22 dikali A31 sehingga dapat hasilnya segini. Kemudian pembahasan soal kedua yaitu cos theta dikalikan dengan baris 0 ditambah 0 tambah 4 dikali cos theta baris min sin theta. Jadi hasilnya cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 4. Ya, demikianlah saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Hamid. Pembahasan di sub 3 sifat-sifat determinan akan dibacakan oleh Nyai Elisa. Kepada Nyai Elisa, waktu dan tempat saya persilakan. Slide-nya, Mit. Baik, terima kasih moderator. Yang ketiga, sifat-sifat determinan. Next. Sifat-sifat determinan. 10.3 sifat penentu. 1. Determinan tidak berubah nilainya jika semua baris dan kolom diubah nilainya dipertukarkan. Dapat kita lihat baris pertama 1, 2, baris kedua 3, 4, kolom pertama 1, 3, kolom kedua 2, 4, sama dengan baris pertama 1, 3, baris kedua 2 dan 2, 4, kolom pertama 1, 2, kolom kedua 3, 4, sama dengan minus 2. Yang kedua, sebuah determinan mengubah tanda jika dua baris atau kolom berada dipertukarkan. Baris pertama 1, 2, baris kedua 3, 4, kolom pertama 1, 3, kolom kedua 2, 4, sama dengan minus baris pertama 2, minus matriks kolom pertama 2 dan 4, kolom kedua 1, 3, baris pertama 2 dan 1, baris kedua 4 dan 3, sama dengan minus 2. Yang ketiga, jika faktor dapat dihapus dan dari setiap elemen dari suatu baris atau kolom untuk memberikan determinan baru yang nilainya kapan dikalikan dengan faktor memberikan nilai asli dari penentu. Sebagai contoh, matriks baris pertama 1, 2, baris kedua 3, 4, baris kolom pertama 1, 3, kolom kedua 2, 4, sama dengan 2 kali matriks 1 kali matriks baris 1, 1 dan 1, baris 2, 3 dan 2. Kolom pertama 1 dan 3, kolom kedua 1 dan 2. Sama dengan minus 2. Next. Di sini faktor 2 telah dihapus dari kolom 2. Sebaliknya, ketika suatu determinan dikalikan dengan sebuah konstanta, maka konstanta tersebut dapat diserap ke dalam determinan dengan mengalihkan elemen satu baris atau kolom dengan konstanta itu. Yang keempat, nilai determinan tidak berubah jika kelipatan konstan suatu baris atau kolom ditambahkan atau dikurangi dari baris lain atau kolom. Masing-masing, misalnya jika kita mengurangi 2 kolom, satu dari kolom 2, kami memperoleh matriks baris 1 bersatu yaitu 1 dan 2, matriks baris 2, 3 dan 4, kolom pertama 1 dan 3, kolom kedua
2, dan 4 sama dengan matriks baris pertama 1 dan 0, baris kedua 3 dan minus 2, kolom pertama 1 dan 3, kolom kedua 0 dan minus 2, sama dengan minus 2. Contoh soalnya, 1. Perluas setiap faktor penentu berikut. Yang A, dapat kita lihat contoh soalnya berikut. Matriks A baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 0, 8, 2, baris ketiga minus 2, 4, 2, kolom pertama 1, 0, minus 2, kolom kedua 2, 8, 4, kolom ketiga 2, 3, 2, 2. Yang B, matriks pertama 1, matriks pertama baris 1, 1, 0, minus 2, baris 2, 2, 8, 4, baris 3, 3, 2, 2. Baris kolom pertama 1, 2, 3, kolom kedua 0, 8, 2, kolom ketiga minus 2, 4, 2. Yang Romawi pertama dari baris 2. Romawi 2 menggunakan operasi atau kolom, operasi baris atau kolom untuk mengubah baris pertama ke 1, 0, 0 sebelum ekspansi dari baris 1. Next. Yang Romawi 3 menggunakan operasi baris kolom untuk mengubah semua file elemen di sebelah kanan diagonal terdepan ke 0 sebelum meluas dari baris 1. Yang kedua, matriks baris pertama 3 dan minus 1, baris kedua 0 dan 2, baris kolom pertama 3 dan 0, kolom kedua minus 1 dan 2 sama dengan 6. 6 kali minus matriks 3, matriks baris pertama 3 dan 0, matriks 4, matriks baris kedua 4 dan 2, kolom ke pertama 3 dan 4, kolom kedua 0 dan 2 sama dengan 6. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Subbab keempat, teknis menentukan determinan akan dibacakan oleh Vera Limau. Dan tepat, saya persilakan. Slide berikutnya, Mit. Cara menentukan determinan matriks. Ada 4 cara dalam menentukan determinan matriks. Yang pertama, berubah nilainya jika semua baris dan kolom diubah nilainya. Yang kedua, tanda perubahan determinan jika 2 baris atau kolom dipertukarkan. Yang ketiga, faktor dapat dihapus dari setiap elemen dari 1 baris atau kolom yang nilainya akan dikalikan dengan faktor dan memberikan nilai asli dari determinan. Yang keempat, nilai determinan tidak berubah jika kelipatan konstan 1 baris atau kolom ditambahkan atau dikurangi dari baris lain atau kolom. Contoh soal, tentukan determinan matriks berikut ini. Determinan A, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 2. Pada umumnya, untuk menentukan determinan matriks 3 kali 3 digunakan metode Sarus karena dinilai yang paling mudah determinan matriks dengan metode Sarus dapat ditentukan dengan menuliskan kembali komponen matriks A dan menambahkan 2 kolom pada sebelah kanan yang berisi elemen 2 kolom pertama pada matriks. Kemudian determinan diperoleh dengan perkalian silang pada diagonal turun dan perkalian silang pada diagonal naik. Sehingga determinan A 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 2 hasilnya adalah 2 kali 4 kali 2 tambah 1 kali 2 kali 3 tambah 3 kali 1 kali 1 dikurang 3 kali 4 kali 3 tambah 2 kali 2 kali 1 tambah 1 kali 1 kali 2, sehingga hasilnya sama dengan minus 17. Yang kedua, tentukan nilai determinan dari matriks determinan A 132, 231, 123. Sehingga determinan A hasilnya 1 kali 3 kali 3 tambah 2 kali 2 kali 2 tambah 1 kali 3 kali 1 kurang
2 kali 3 kali 1 tambah 1 kali 2 kali 1 kurang 3 kali 3 kali 2. Sehingga hasilnya sama dengan -6. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih para lima. Selanjutnya, definisi matriks akan dibacakan oleh Kristina. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan subbab kelima, yaitu definisi matriks. Selanjutnya, di mana matriks itu adalah susunan elemen terdiri dari baris yang biasa dilambangkan dengan N dan kolom biasa dilambangkan dengan M. Di dalam suatu tanda kurung, bisa dilihat ada jenis-jenis matriks yang saya tuliskan. Elemen matriks biasa dilambangkan dengan A, IJ, atau BIJ, tergantung pada huruf yang digunakan untuk memberi label pada matriks itu sendiri. Matriks B di atas memiliki 2 baris dan 2 kolom dan disebut dengan matriks 2 kali 2 atau juga disebut dengan matriks kotak. Ini biasa disebut dengan matriks persegi dengan ordo 2 dengan elemen yang ditetapkan sebagai berikut. B11 sama dengan 2, B12 sama dengan -1, B21 sama dengan 0, B22 sama dengan 3. Next. Terkadang lebih mudah menggunakan notasi BIJ untuk menunjukkan IJ ke berapa dari elemen matriks B. Demikian pula matriks C yang tadi itu memiliki ordo 3 kali 1 disebut dengan matriks kolom. Dan matriks D yang tadi itu memiliki ordo 1 kali 3 disebut matriks baris. Matriks pada umumnya bisa kita lihat pada gambar di sebelahnya, yaitu matriks A memiliki ordo N kali M, disebut dengan matriks persegi panjang dengan elemen. Matriks pada umumnya, yaitu matriks A yang bisa di bawah itu, memiliki ordo N kali M, disebut dengan matriks persegi panjang dengan elemen. Dua matriks A dan B adalah sama jika dan hanya jika A, IJ sama dengan BIJ untuk semua IJ. Ini juga mengartikan bahwa kedua matriks memiliki ordo yang sama. Di sini ada contoh. Contoh yang pertama ada jika diketahui matriks B sama dengan 142, 2 minus 2, 3, dan C yaitu 1, 3, 2. Maka tentukan nama matriks tersebut. Pada matriks B, itu termasuk matriks persegi panjang, di mana matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks B memiliki ordo, bisa kita lihat, 2 kali 3. Dan C matriks memiliki nama matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri dari 1 kolom saja. Matriks contoh yang kedua, ada matriks 2 min 1, 1, B sama dengan 2, 3, minus 2, 2, minus 2, 1, 4, 1, 4, 2. Maka tentukan ordo masing-masing matriks. Yang A, matriks A itu memiliki ordo 1 kali 3, dan B memiliki ordo 3 kali 3. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Kristina. Subbab yang ke-6, operasi matriks akan dibacakan oleh Tariza. Dengan cepat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab yang ke-6, yaitu operasi matriks. Operasi matriks. Pada bagian ini, kita mengeksplorasi analog matriks, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan. Hasil operasi penjumlahannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemen yang terdiri dari hasil penjumlahan elemen-elemen pada matriks. Next. Perkalian matriks dengan konstanta. Perkalian matriks A dengan konstanta C atau bilangan real, imajiner, atau kompleks. Dicapai hanya dengan mengalikan setiap elemen dengan konstanta, menghasilkan elemen yang berubah dari A, IJ, to C, A, IJ.
CA-IJ. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Elemen-elemen yang dijumlahkan adalah elemen yang posisi atau letaknya sama. Contoh soal A 45, 56, min 4, 3. B 343. C 12, 43, 54. D 214. Next. Contoh soalnya yang dicari itu E. E sama dengan 2B tambah D. Penyelesaian 2 dikali 3, 43 tambah 2, 14. 684 ditambah 214. 684 hasil dari 2 dikalikan ke 3 kali 4 kali 6. Hasilnya adalah 898. Contoh yang kedua, F sama dengan 3A kurang 3C. Penyelesaiannya 3 dikali 4 dikali 5 dikali 4 3 dikali 5 dikali 6 dikali 3 dikurang 3 dikali 1 dikali 4 dikali 5 3 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Hasilnya 2, 15, 15, 18, 12, 9 dikurang 3, 6, 12, 9, 15, 12. Hasilnya adalah 15, 9, 27, 27, 3, 21. Saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih Kak Riza. Subbab selanjutnya matriks dalam sistem koordinat kartesius akan dibacakan oleh saya sendiri. Matriks berasal dari transformasi koordinat, di mana dalam dua dimensi, misalnya titik yang dipilih dengan koordinat x, y adalah x-aksen, y-aksen. Sebagai contoh, pertimbangan rotasi berlawanan arah jarum jam dari titik P di bidang x, y. Sudut theta seperti yang ditunjukkan pada gambar, kita dapat menggunakan trigonometri sederhana untuk menghubungkan koordinat Q dengan P dengan menyatakan koordinat kartesius dalam istilah kutub koordinat. Jadi koordinat XY dari titik P menjadi X sama dengan A dan Y sama dengan R sin A. Dan Q menjadi X-aksen sama dengan R cos theta tambah A dan Y-aksen sama dengan R sin theta tambah A. Next. Jika kita sekarang menggunakan teorema penjumlahan untuk kosinus dan sinus, mendapatkan ekspansi X-aksen sama dengan R cos theta tambah A sama dengan R cos theta cos A kurang R sin theta sin A sama dengan X cos theta kurang Y sin theta. Y-aksen sama dengan R sin theta tambah A sama dengan R sin theta cos A dikurang R cos theta sin A sama dengan theta dikurang Y cos theta, yang memungkinkan untuk mengekspresikan koordinat Q, x-aksen dikurang x-aksen, y-aksen dalam bentuk P itu x, y. X-aksen sama dengan x cos theta dikurang y sin theta, y-aksen sama dengan x sin theta ditambah y cos theta. Persamaan menjelaskan transformasi koordinat di bawah rotasi berlawanan. Belum. Di bawah koordinat rotasi, di bawah rotasi berlawanan arah jarum jam dengan satu sudut theta. Transformasi koordinat ini sepenuhnya dikarakterisasi oleh matriks persegi A dengan elemen cos theta dan sin theta, dan matriks kolom R dan R yang menggunakan inisial dan koordinat akhir masing-masing cos theta sin theta min sin theta cos theta. R aksen sama dengan X aksen, Y aksen, R sama dengan XY. Next.
Selanjutnya, subbab ke-8 operasi matriks selanjutan akan dibacakan oleh Hamid Alfaras. Operasi matriks selanjutan. Transpose dari matriks. Diketahui matriks B, N kali M, kita dapat membuat transposnya B transpose dengan menukar baris dan kolom. Jadi elemen JTH dari B menjadi elemen ke JITH. Dari B transpose menurut BIJ sama dengan B transpose JI. Matriks konjugasi kompleks. Mengambil konjugasi kompleks dari setiap elemen matriks. A menghasilkan matriks konjugasi kompleks A, yaitu AIJ, 5AIJ. Jika semua elemen A dinyatakan, maka A konjugasi kompleks sama dengan A. 1,3 matriks transposisi konjugasi kompleks. Transposisi dari matriks konjugasi kompleks atau kadang-kadang disebut matriks adjoin ditulis sebagai A adjoin dan didefinisikan sedemikian rupa sehingga A adjoin sama dengan A konjugasi kompleks transpose sama dengan A transpose konjugasi kompleks dihasilkan jadi A transpose konjugasi kompleks IJ sama dengan A konjugasi kompleks. Jika A konjugasi kompleks adalah bilangan asli, maka matriks A transposisi sama dengan matriks A transpose. Di sini kita mempunyai contoh soal. Yang pertama, temukan transpose dari A, baris pertama 11, baris kedua 32, baris ketiga 41, dengan kolom pertama 134, kolom kedua 121, yang C sama dengan 0 min 11. Yang soal kedua, transpose dari B sama dengan baris pertama 11, baris kedua 58, baris ketiga 66, dengan kolom pertama 156, kolom kedua 186, dengan C sama dengan 0 min 19. Pembahasannya B transpose sama dengan baris pertama 134, baris kedua 121, dengan kolom pertama 11, dengan kolom kedua 32, dengan kolom ketiga 41, dengan BC transpose sama dengan 0 min 1, 1. Maka hasilnya segini. B transpose sama dengan baris pertama 134, baris kedua 121, dengan kolom pertama 11, kolom kedua 32, kolom ketiga 41, dengan hasil C transpose sama dengan 0 min 1, 1. Ya, pembahasan dari nomor 2, B transpose sama dengan baris pertama 156, baris kedua 186, dengan kolom pertama 11, kolom kedua 58, kolom ketiga 66, dengan C transpose sama dengan 0 min 1, 9. Saya kembalikan kepada moderator. Subbab determinan sebagai hasil kali matriks persegi akan dibacakan oleh Elisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang ke-9, determinan sebagai hasil kali matriks persegi. 11.5 determinan produk matriks persegi. Untuk dua matriks kuadrat A dan B berorden n, determinan dari matriks produk AB diberikan oleh produk dari dua determinan, yaitu determinan AB sama dengan determinan BA sama dengan determinan A kali determinan B. Sekarang kita kembali ke pembahasan lebih lanjut tentang beberapa matriks khusus itu muncul dalam konteks kimiawi.
Next, contoh soal. Misalkan A, B dan C matriks persegi yang mempunyai ordo yang sama dengan C sama dengan AB. Nah, A sama dengan matriks baris -3, 1, baris kedua 0, 2 dengan kolom -3, kolom pertama -3, 0, kolom kedua 1, 2. Dengan B sama dengan baris pertama 2 dan -3, baris kedua -4 dan 5 dengan kolom 2 dan -4, kolom kedua -3 dan 5. Tentukan determinan dari matriks C. Penyelesaian. Cara pertama, kita melakukan operasi perkalian matriks sehingga didapat C sama dengan AB. Sama dengan baris pertama 3 kali 3, 1, baris kedua 0, 2, kolom pertama -3, 0, kolom kedua 1, 2, dikalikan dengan baris pertama 2 dan -3, baris kedua -4 dan 5, dengan kolom 2, baris pertama 2 dan -4, kolom ke pertama 2 dan -4, kolom ke 2 -3 dan 5. Sama dengan baris pertama -6 kurang 4, -9 tambah 5, baris kedua 0 kurang 8, 0 tambah 10. Dengan kolom -6 kurang 4, -0 kurang 8, dan kolom kedua 9 tambah 5, dan 0 tambah 10. Menghasilkan baris pertama -10 dan 14, baris kedua -8 dan 10, kolom pertama -10 dan -8, kolom kedua 14 dan 10. Next. Kemudian kita hitung determinan dari matriks C. Determinan C sama dengan baris pertama -10 dan 14, baris kedua -8 dan 10, dengan kolom pertama -10 dan -8, kolom kedua 10 dan 14 dan 10, menghasilkan sama dengan -100 kurang -112 sama dengan 12. Cara kedua kita gunakan sifat pertama, sehingga determinan C sama dengan determinan AB, dan determinan A kali determinan B sama dengan baris pertama 3, 1, baris kedua 0, 2, dengan kolom pertama -3, 0, kolom kedua 1, 2, dikalikan dengan baris pertama 2, -3, baris kedua -4, 5, dengan kolom pertama 2 dan -4, dengan kolom kedua -3 dan 5, yang menghasilkan sama dengan 16 kali -2 sama dengan 12. Soal 19.5. A. Tentukan soal 15.5. A. Tentukan matriks D yang menggambarkan transformasi koordinat yang dihasilkan dari refleksi pada garis Y sama dengan X. Rumus pertama, matriks E yang menggambarkan transformasi koordinat yang dihasilkan dari refleksi pada garis Y sama dengan X, diikuti dengan X. Lihat soal yang telah dilakukan 11.3. Rumus 2, tentukan matriks F yang menjelaskan transformasi koordinat yang dihasilkan dari refleksi pada sumbu Y diikuti dengan refleksi pada garis Y sama dengan X. Dalam setiap kasus, periksa jawaban Anda secara grafis dengan menggunakan matriks E dan F untuk mengubah koordinat 1 dan 2 menjadi yang baru lokasi X double aksen, Y double aksen. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih.
Baik, terima kasih Ms. Elisa. Selanjutnya matriks spesial akan dibacakan oleh para lima. Itu adalah tempat saya. Matriks spesial. Matriks spesial adalah salah satu matriks di mana jika dihitung determinan dari matriks tersebut menghasilkan suatu nilai yang singular. Matriks singular adalah matriks yang tidak memiliki harga invers dan nilai determinannya adalah 0. Contoh soal, buktikan jika matriks di bawah ini adalah matriks spesial. Matriks A 1428. Untuk mengetahui apakah matriks tersebut merupakan suatu matriks yang singular atau bukan, maka dapat dicari nilai determinannya. Sehingga determinan A 1 dikali 8 kurang 4 kali 2 sama dengan 8 dikurang 8 sama dengan 0. Maka matriks tersebut merupakan matriks yang singular atau disebut juga sebagai matriks spesial. Yang kedua, buktikan bahwa matriks berikut adalah matriks spesial. Matriks A 3, 12, 1, 4. Untuk mengetahui apakah matriks tersebut merupakan suatu matriks yang singular, maka dapat dicari determinannya. Determinan A 3 kali 4 kurang 12 kali 1 sama dengan 12 dikurang 12 sama dengan 0. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih para lima. Sifat-sifat matriks akan dibacakan oleh Kristina. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan subbab ke-11, yaitu tentang sifat-sifat matriks. Matriks yang pertama ada matriks simetris, yaitu matriks persegi A dikatakan simetris jika memiliki sifat AIJ sama dengan AJI, di mana A sama dengan A transpos. Bisa kita lihat matriksnya. Sebagai refleksi, pada diagonal terdepan meninggalkan deretan elemen yang tidak berubah dalam tampilannya. Untuk setiap matriks X, N kali M baik X transpos X maupun XX transpos adalah matriks simetris. Yang kedua ada matriks ortogonal. Matriks ortogonal adalah matriks bujur sangkar berordo N dengan persamaan A transpos A sama dengan AA transpos sama dengan EN. Dengan mengikuti persamaan bahwa determinan A sama dengan determinan A transpos. Karena nilai determinan tidak berubah jika semua kolom dan baris dipertukarkan. Ini juga mengikuti dari ekivalen bahwa determinan AA transpos sama dengan determinan A kuadrat dan dari persamaan matriks ortogonal diberikan dalam persamaan bahwa determinan A kuadrat sama dengan 1. Maka untuk matriks ortogonal maka untuk matriks ortogonal DA sama dengan plus minus 1. Namun, tidak selalu berarti bahwa sebuah matriks yang memenuhi kriteria ini bersifat ortogonal, karena harus juga memenuhi ekivalen. Matriks ortogonal memainkan peran penting dalam mendefinisikan transformasi koordinat itu digunakan dalam mengkarakterisasi sifat simetri molekul. Yang ketiga ada matriks singular atau matriks tunggal. Matriks persegi A di mana determinan A sama dengan 0 dikatakan singular. Matriks seperti itu biasanya muncul ketika jumlah variabel terlalu ditentukan untuk model yang dipilih. Seperti contoh, menggunakan orbital atom yang sama 2 kali dalam membangun molekul orbital dalam model kombinasi linier orbital atom. Yang kedua, memecah persamaan yang tidak konsisten. Next. Yang keempat ada matriks Hermitian, matriks persegi kompleks yang sama dengan transpos konjugasi kompleks disebut matriks Hermitian, yaitu bisa kita lihat lambangnya. Yang kelima ada matriks unitary atau kesatuan. Matriks persegi U berordo N dikatakan satuan jika bisa kita lihat gambarnya. Ini mengikuti dari definisi matriks kesatuan di mana determinan U sama dengan plus minus
1. Sedangkan untuk matriks ortogonal, matriks arbiter memiliki persamaan determinan U sama dengan plus minus 1 adalah kesatuan, hanya jika persyaratan persamaan sesuai. Next. Yang keenam, ada matriks inverse. Inverse dari matriks persegi A ditulis dengan A dengan pangkat minus 1, memiliki persamaan A inverse sama dengan A inverse A sama dengan EN. Dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0, jika determinan A sama dengan 0, maka A singular dan A inverse tidak ada. Matriks inverse memiliki banyak kegunaan, tetapi memiliki relevansi khusus bagi kita sebagai ahli kimia, yaitu sebagai solusi dari kumpulan persamaan linear simultan. Yang kedua, mengembangkan konsep kelompok yang ada gilirannya menopang teori simetri. Next, contoh yang pertama ada tentukan transpos matriks dari matriks A sama dengan 3, 1, 2, 4, 5, 6. Penyelesaiannya, maka A transpos itu 3, 4, 1, 5. Yang kedua ada jika matriks A sama dengan 3, 2, 2, 1, maka tentukan A inverse-nya. Maka penyelesaiannya kita cari dulu determinan A, yaitu 3 dikali 1 dikurang 2 kali 2 sama dengan 3 dikurang 4, yaitu minus 1. Lalu A inverse-nya 1 per determinan A, yaitu minus 1, dikalikan dengan matriks A, yaitu 1, minus 2, 3, 1, minus 2, menghasilkan minus 1, 2, 2, minus 3. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih, Kristina. Subbab terakhir, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear akan dibacakan oleh Tariza. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dan terakhir adalah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Pada titik ini, kita sekarang berada pada posisi untuk memahami asal mula persamaan ini. Banyak persoalan pada bidang sains, bisnis, dan juga teknik yang melibatkan dua atau lebih persamaan dalam dua atau lebih variabel. Dan dalam menyelesaikan persoalan tersebut ini, kita harus menemukan solusinya dengan menggunakan sistem persamaan. Next. Y sama dengan AX tambah B atau bentuk linear. Y sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah F kuadrat. Bilangan A, B, P, Q, R merupakan bilangan real. Himpunan penyelesaian antara persamaan bentuk linear dengan bentuk kuadrat mempunyai 3 kemungkinan. Di antaranya yaitu apabila D lebih besar dari O, maka lebih besar dari 0, maka garis serta parabola berpotongan di dua titik yang dimana adalah himpunan penyelesaiannya. 2. Apabila D sama dengan 0, maka garis serta parabola berpotongan di satu titik yang dimana adalah himpunan penyelesaiannya. 3. Apabila D lebih kecil dari 0, maka garis serta parabola tidak berpotongan sehingga tidak memiliki himpunan penyelesaian atau HP. Next. Metode substitusi. 1. Selesaikan satu persamaan sehingga akan ada satu variabel pada persamaan tersebut yang dinyatakan ke dalam bentuk variabel lainnya. 2. Substitusi bentuk yang diperoleh dalam tahap pertama ke dalam persamaan lainnya untuk memperoleh persamaan dalam satu variabel. 3. Selesaikan persamaan yang didapatkan pada tahap kedua. 4. Substitusi balik nilai yang kita dapatkan di tahap 3 ke dalam persamaan yang didapatkan di tahap pertama guna menemukan nilai variabel lainnya. 5. Uji selesaian ini apakah memenuhi masing-masing persamaan dalam sistem. Next. Contoh soal. Y sama dengan X kurang 3, Y sama dengan X kuadrat kurang 4X sama 3. Penyelesaian.
Substitusikan Y sama dengan X kurang 3 ke Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Sehingga akan kita dapatkan X kurang 3 sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 min X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama dengan 0. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. X kurang 3, X kurang 2 sama dengan 0. X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan 2. Untuk X1 sama dengan 3, maka Y1 sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Untuk X2 sama dengan 2, maka Y2 sama dengan 2 kurang 3 sama dengan min 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 2, min 1, dan 3, 0. Next. Contoh soal kedua, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X dikurang 3. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 5. Penyelesaiannya, substitusikan persamaan dari Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3 ke dalam persamaan Y sama dengan min X kuadrat kurang 2X tambah 5. Sehingga X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan min X kuadrat kurang 2X tambah 5. 2X kuadrat kurang 8 sama dengan 0. X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. X min 2, X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Y sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 3. Y sama dengan 4 kurang 4 kurang 3. Hasilnya min 3. Untuk X sama dengan min 2, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Y sama dengan min 2 kuadrat kurang 2 kurang 2. Min 2 dikali min 2 dikurang 3. Y sama dengan 4 tambah 4 min 3. Dikurang 3. Y sama dengan 5. Maka dari itu, himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah min 2, 5, dan 2 min 3. Saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih Teriza. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada perkataan atau tingkah laku yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.